Hai, welcome to File 21. Peristiwa Gerbong Maut merupakan peristiwa pilu yang kini tidak lagi banyak disebutkan masyarakat. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 November 1947, ketika 100 orang pejuang yang berada dalam tawanan Belanda dibawa dari stasiun Bondowoso ke stasiun Wonokromo di Surabaya dengan menggunakan 3 gerbong barang yang tertutup rapat. Mereka disiksa dengan keji hingga akhir hayat mereka. Tragedi ini memakan banyak korban dan menyisakan duka bagi masyarakat, dan ini membuktikan betapa kejamnya Belanda pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Referensi buku dan artikel dari narasi ini kami lampirkan di dalam deskripsi. Jadi mungkin narasi ini akan sedikit lebih detail, lebih panjang daripada beberapa narasi yang sudah pernah ada di berbagai platform media. Mari kita kupas kisah pilu ini. Yuk! Latar belakang tragedi. Di tahun 1947, berbulan-bulan setelah agresi Belanda ke-1, kekuatan senjata Belanda yang canggih memberikan pukulan yang menyakitkan bagi tentara Republik. Pada pengakuan Bungkus itu nama pejuang, kepada Ben Anderson dalam jurnal berjudul The Word of Sergeant Major Bungkus, to interview with Benedict Anderson and Arif Jati. Terdapat banyak pasukan Republik yang terbunuh, sementara mereka yang selamat harus mengungsi ke daerah pegunungan. Belanda membabat habis pasukan Republik dengan menangkap laskar, TRI, maupun gerakan bawah tanah atau gerilyawan. Bahkan ada orang yang dicurigai membantu perlawanan perang gerilya juga turut ditangkap. Dengan begitu, jumlah tahanan yang berada di dalam penjara sudah melebihi batas kapasitas, sehingga Belanda berencana memindahkan tahanan dari penjara Bondowoso ke penjara Surabaya. Namun, tahanan yang dipindahkan hanya tahanan yang berperan penting dalam perlawanan gerilya dan termasuk ke dalam kategori pelanggaran berat. Dalam buku Sejarah Revolusi Kemerdekaan di Jawa Timur tahun 1991, diceritakan bahwa di antara banyak pejuang yang tertangkap, terdapat seorang yang bernama Kuswari, seorang komandan polisi Maesan yang turut tertangkap sebab terdapat laporan dari orang Indonesia yang merupakan mata-mata. Beliau dikirim ke kantor keamanan Veliheid di Mariners Brigade atau VDMB pada tanggal 14 November 1947. Setelah pendudukan Belanda tersebut, pemuda harus mundur dan melanjutkan perjuangan mereka dengan bergerilya. Namun para pejuang tentu tidak tinggal diam begitu saja. Hampir setiap malam mereka meluncurkan serangan ke markas VDMB sehingga persediaan peluru mereka menipis. Hal tersebut mendorong Singgih, pimpinan Barisan Pemberontakan Indonesia, mengadakan kontak untuk mendapatkan bantuan peluru. Lalu pada tanggal 20 Desember 1947, ketika Singgih sedang membagikan peluru di halaman rumahnya, Belanda mengepung rumah beliau dan menangkap Singgih dan kawan-kawannya. Sejak saat itu, mereka mendapatkan siksaan bertubi-tubi. Bahkan Singgih tidak langsung dibawa menuju penjara Bondowoso, melainkan disekap di dalam WC selama berhari-hari. Tanggal 22 November 1947, para tawanan sibuk berkemas tanpa mengetahui kemana mereka akan dipindahkan. Di hari itu pula berkumpul sanak saudara mereka untuk menjenguk dari kejauhan. Namun, seperti yang ditulis di dalam sebuah buku Monumen Perjuangan Jawa Timur, terbitan 1986, disebutkan bahwa Belanda membatalkan pemindahan di hari tersebut untuk menghindari adanya pertemuan antara para tawanan dengan keluarga mereka. Pemindahan yang telah direncanakan tersebut baru dilaksanakan keesokan harinya pada tanggal 23 November 1947. Hal ini bertepatan ketika Burhanuddin bersama pejuang Republik yang diantaranya terdapat Raden Badru Sapari, kakaknya, yang menjabat sebagai Wedana di Tamanan Bondowoso, Sucipto Yudodiharjo, almarhum ini bekas Kapolri, serta Mayor Jenderal Magenda sedang beristirahat setelah bergerilya. Lalu secara mendadak mereka turut disergap oleh pasukan Belanda. Dikatakan oleh Burhanuddin dalam buku Monumen Perjuangan Jawa Timur, cetakan 1986, bahwa ketika pemeriksaan di kamar Belanda, para tahanan itu disiksa di luar batas peri kemanusiaan.
Tragedi Gerbong Maut. Pada pukul 01.30, para tawanan tersebut dibangunkan dan diperintahkan untuk berbaris. Pada pukul 05.30, barulah tawanan yang berjumlah 100 orang dipindahkan dari penjara Bondowoso ke stasiun Bondowoso. Sesampainya mereka di stasiun Bondowoso, terdapat 3 buah gerbong yang menunggu para tawanan. Para tawanan segera dimasukkan ke dalam gerbong. 36 tawanan dimasukkan ke dalam gerbong pertama, GR 5769, 34 tawanan di gerbong kedua, GR 4416, dan 30 orang lainnya berada di gerbong ketiga, GR 10152. Para tawanan yang berdesakan masuk di dalam gerbong barang yang tertutup rapat tersebut tidak langsung berangkat. Mereka harus menunggu 2 jam lagi. Baru sekitar pukul 07.30 mereka berangkat. Selama dalam perjalanan, siksaan tersebut tidak berhenti begitu saja. Dan tiba-tiba di dekat stasiun Kalisat terdengar bunyi ledakan granat dari arah rel. Ledakan tersebut merupakan upaya sabotase yang dilakukan gerilyawan Republik untuk menggagalkan pemindahan. Namun sayang, ledakan tersebut tidak memberikan kerusakan yang berarti bagi gerbong kereta, sehingga kereta dapat melanjutkan perjalanannya tanpa hambatan dengan pengawasan yang lebih ketat. Gerbong yang sesak tanpa udara pasti membuat para tawanan tersiksa. Dan ketika mereka menggedor gerbong untuk meminta air, pengawal yang bertugas hanya menjawab, air dan angin atau udara tidak ada, yang ada hanya peluru. Begitu, kata penjaga. Mereka terus menahan panas dan haus selama kurang lebih 3 jam. Karena kereta masih harus berhenti di stasiun Jember, tidak langsung ke stasiun Situbondo. Perasaan lega dirasakan para tawanan ketika terjadi hujan lebat. Saat memasuki stasiun Kelakah, para tawanan yang masih hidup berusaha untuk menjilat tetesan air yang masuk melalui lubang kecil kebocoran di gerbong barang yang tertutup rapat tersebut. Ketika hujan itu ada celah bocor yang kemudian tetesan airnya mereka jilati untuk mengurangi rasa hausnya. Tetapi hal ini tidak berlaku bagi gerbong GR 10152 karena ini gerbong baru, jadi tidak ada bocor. Jadi tetap aja di dalam gerbong itu panas, sesak, dan kehausan. Memasuki stasiun Probolinggo, terdengar suara keras para tawanan yang memukul gerbong. Dalam buku Nade Bev Rijing, The Lodsware Jaren 1940-1945 yang dicetak 2014, disebutkan bahwa tahanan yang berada dalam gerbong berteriak kepanasan. Selanjutnya dalam buku Monumen Perjuangan Jawa Timur cetakan 1986, diceritakan terdengar jeritan yang mengatakan bahwa 30 orang tawanan telah mati. Namun, tentara Belanda menjawab dengan tenang, biar saja mati semua, saya lebih senang daripada ada yang hidup. Pertolongan yang mereka harapkan pun tidak terjadi. Setelah menempuh perjalanan panjang, kereta tiba di stasiun Wonokromo pada pukul 22.00 yang merupakan pemberhentian terakhir mereka. Ketika 3 gerbong tersebut dibuka, tidak seorang pun yang keluar dari gerbong sebab tidak sanggup lagi berdiri. Burhanuddin dan Karsono, almarhum, merangkak keluar dengan sisa tenaga dan mulai berteriak bahwa semua orang telah tewas. Burhanuddin bercerita dalam buku Monumen Perjuangan Jawa Timur cetakan 1986 bahwa beliau berlari mencari air untuk diberikan kepada tawanan yang masih hidup. Kemudian tawanan yang masih hidup tersebut diperintahkan untuk mengumpulkan korban yang telah gugur. Terdapat 46 orang meninggal dunia saat itu, 12 orang sakit parah, 30 orang lemas tak berdaya, serta 12 orang saja yang dapat dikatakan sehat. Dari 46 orang yang meninggal dunia tersebut, terdapat 30 orang atau seluruh tawanan yang berada di dalam gerbong ketiga GR 10152 tewas. Sebab gerbong baru tersebut tidak memiliki lubang yang dapat menjadi celah bagi masuknya air hujan maupun udara. Para tawanan yang masih hidup harus berhati-hati mengangkat korban yang tewas ke dalam truk yang berada di luar peron. Sebab daging korban tersebut sudah mengelupas akibat mati matang. Korban-korban tersebut dibawa ke Rumah Sakit Karangmenjangan Surabaya, serta tawanan yang masih hidup kembali ditahan di penjara Bubutan Surabaya pada los khusus nomor 6. Selama kurang lebih setengah bulan, Singgih beserta para pejuang lainnya dijaga keras dan dilarang untuk berkumpul dengan tawanan lainnya. Korban yang tewas tidak diketahui pasti di mana mereka dimakamkan. Mereka mengatakan bahwa mayat mereka dibuang di Sungai Wonokromo, serta beberapa lainnya menyebutkan bahwa para korban dimakamkan di Sidoarjo.
Untuk mengenang peristiwa duka itu, dibangunlah sebuah monumen gerbong maut dengan dana pembiayaan yang diperoleh dari pemerintah daerah tingkat 2 Kabupaten Bondowoso dan dilaksanakan oleh DPU Bidang Cipta Karya Bondowoso, serta telah diresmikan oleh Pangdam ke-8 Brawijaya Mayor Jenderal Watirmin. Fungsi dari monumen perjuangan gerbong maut ini adalah untuk pendidikan yang memupuk rasa percaya diri serta suatu bukti kemenangan pejuang bangsa Indonesia, walaupun hanya menggunakan senjata yang sangat sederhana. Juga sekaligus untuk mengingatkan betapa kejamnya Belanda saat itu. Fungsi lainnya adalah sebagai pariwisata untuk mengenang perjuangan para pahlawan tentara Republik Indonesia. Peristiwa gerbong maut ini ditetapkan sebagai peristiwa bersejarah yang pelaksanaan peringatannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 37 Tahun 2011 dengan tujuan agar masyarakat Bondowoso mewarisi semangat perjuangan sehingga dapat memberikan motivasi dalam pelaksanaan pembangunan bagi kemajuan masyarakat Bondowoso di berbagai bidang. Demikian materi tentang menguak kisah gerbong maut Bondowoso 1947, kisah pilu yang mulai terlupakan, sekaligus bukti bagi kekejaman Belanda. Nantikan artikel-artikel, video-video, dan kisah-kisah menarik di File 21. Salam, semoga bermanfaat.